Selanjutnya ada cerita tentang Imam Abu Hanifah. Jadi satu ketika Imam Abu Hanifah ini mendengar orang memujinya. Ya karena beliau orang besar, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak. Banyak orang memujinya. Cirinya Imam Abu Hanifah itu kalau dipuji orang, dia akan melakukan lebih dari itu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah Imam Abu Hanifah itu kalau malam dia sholat sekian puluh rakaat, tidak pernah putus. Ketika beliau mendengar ini, besoknya beliau akan sholat malam lebih banyak dari itu. Kalau ada orang bilang Imam Abu Hanifah itu kalau malam separuh waktunya untuk beribadah saja, maka besoknya beliau akan ibadah lebih banyak dari itu. Nah terus muridnya bertanya, kok harus begitu sih guru? Mbok yo biasa saja. Katanya Imam Abu Hanifah, ndak, aku tidak ingin termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 188. Jadi yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ini surat Ali Imran 188. Bunyinya kurang lebih beginilah. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa tuhibbuna wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal azab walahum azabun alim. Kurang lebih begitu, semoga tidak salah. Jadi jangan kalian kira orang-orang yang gembira atas pencapaian mereka yang diberikan pada mereka, atau orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan, jangan kalian kira mereka akan selamat sukses dari azabnya Allah. Mereka justru akan mendapat azabun alim. Oke, lengkapnya itu. Kalau ingin tahu detail maksudnya ya monggo dibuka kitab tafsirnya. Jadi ini termasuk orang yang dikritik oleh Al-Quran. Orang yang tidak melakukan apa-apa kok dipuji seneng. Wah, sampean ini memang orangnya sabar sekali. Padahal kalian sendiri ngerti, kalian sebenarnya tidak sabaran, cuma dia tidak tahu saja. Wong yo keliru gitu, tapi kita akan seneng. Itu termasuk yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Jadi seneng dipuji, padahal itu bukan karyamu, itu bukan prestasimu, tapi kamu seneng dipuji. Nah Imam Abu Hanifah tidak mau termasuk tergolong orang yang seperti ini. Jadi hikmahnya cerita ini apa? Yo, kita itu wajar orang memuji kita untuk 1-2 capaian dalam hidup kita. Tapi jangan terlena. Kalau pujian itu sifatnya kebaikan, ya sudah, wujudkanlah. Wujudkanlah bahkan lebih dari itu. Kalau orang ngomong, wah temanku ini kok sabar ya, kamu itu orangnya sabar sekali, dan kamu ngerti sebenarnya kamu tidak sesabar itu, ya sudah, kamu terima kasih, posisikan itu sebagai doa darinya, berusahalah untuk sabar sesuai pujian itu, biar kamu tidak kayak orang yang omong kosong, yang senang dipuji padahal kamu tidak begitu. Nah ini pelajaran buat kita. Ya kalau cacian kan ya mudah, yang penting sabar wae. Tapi pujian ini sering membuat kita terlena, membuat kita ndak eling, ndak waspada. Jadi Imam Abu Hanifah kalau dengar orang muji, ya sudah, dia wujudkan lebih dari itu. Orang bilang dia sholat 100 rakaat, besoknya dia sholat 200 rakaat. Orang bilang dia
tidak tidur sepertiga malam, ya beliau tidak tidur setengah malam, dan seterusnya. Itu biar tidak tergolong orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan. Ini juga menurut saya hikmah. Hari ini mungkin banyak orang yang seperti ini di antara kita, atau jangan-jangan kita sendiri. Kita itu sering hanya acting saja, pura-pura saja. Ngomong didaki-dakikan, disoleh-solehkan, atau kalau di kampus diilmiahkan, itu namanya kan acting. Terus orang memuji kita dan kita bangga, padahal tadi ya cuma acting. Jadi ini hikmah ini penting untuk kita hari ini agar tetap eling, tetap waspada, tidak lupa diri. Karena mungkin tumpuan pujian itu membuat kita justru tidak bisa membaca diri kita yang sebenarnya. Kita merasa kita sudah sangat baik, kita merasa kita sudah sangat bagus, kita merasa kita ini sudah sangat luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin tidak begitu. Itu hanya kata orang yang tidak tahu aslinya. Komentar orang yang tidak ngerti hakikatnya, tidak ngerti originalnya kita itu yang seperti apa. Jadi ini nasihat untuk kita, ayo hati-hati. Jangan merasa besar padahal kita tahu sendiri kita itu kecil. Terus ada cerita juga, suatu hari Imam Abu Hanifah ini membaca salah satu firman-Nya Allah, surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashir ibadil ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang, hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik di antaranya. Nah, ini hikmahnya ada di komentarnya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah membaca ayat ini, Imam Abu Hanifah terus berdoa, ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Jadi kita itu kan sering mungkin karena paham sesuatu, punya sedikit-sedikit wawasan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Kemudian kita sampaikan pada orang lain, entah dengan cara apa. Alhamdulillah kalau orang yang menerima penyampaian kita itu seperti surat Az-Zumar tadi, mendengarkan perkataan kemudian ikut yang baik. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Tapi ada kalanya orangnya mungkin tidak mau menerima, mungkin malah marah-marah menyebut kita sok pinter, sok tahu dan lain sebagainya. Mungkin malah mensinisi kita, menyinyiri kita dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau responnya begitu kan terus kita membalas itu, kita kan marah juga. Sudah diberitahu baik-baik, maksudku baik, niatku baik, kok tanggapannya begitu. Akhirnya terus jadi ini gegeran. Dari niat yang baik hasilnya ternyata konflik. Nah, Imam Abu Hanifah memberi pelajaran. Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Jadi mungkin ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang sempit hatinya mendengarkan yang kita omongkan, penyampaian kita, sempit hatinya melihat kesuksesan kita dan lain sebagainya. Itu kan orang yang hatinya sempit karena kami. Tapi saksikannya ya Allah, hati kami tetap luas untuknya.
aku tetap sayang padanya, aku tetap akan memaafkannya, aku tetap ingin kebaikan pada dirinya. Nah, itu namanya hati kami tetap luas untuknya. Ini mungkin penting untuk kita hari ini di era medsos ini yang kita sering bertukar kata, bertukar nasihat, yang kadang-kadang tanggapannya tidak seperti yang kita inginkan. Jangan lupa hati kita harus tetap luas.